Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, fala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita bisa merasakan nikmat. Dan memang pada hakikatnya segala urusan orang beriman itu nikmat. Orang beriman sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu menakjubkan semuanya. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, nikmat. Sakit pun juga nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan dunia pada kehidupan kita, itu nikmat. Tapi ketika Allah persempit, itu pun dalam kamus orang beriman juga nikmat. Bahkan nyawa di dalam hayat kita ini, kehidupan ini merupakan nikmat, sampai mati pun juga nikmat. Oleh karenanya ada istilah husnul khatimah, akhir yang baik. Mindset atau pola pikir seperti ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena bisa jadi di luar sana ada orang terheran-heran dengan kita ini. 5 hari bahkan 6 hari dari Senin sampai Sabtu kerja, sibuk mencari nafkah, sibuk dengan aktivitas-aktivitas. Lah kok ketemu hari Ahad, bukannya malah piknik, foya-foya, jalan-jalan, malah bermajelis ilmu. Ini sama orang yang belum pernah merasakan nikmatnya majelis ilmu, nggak masuk konsep ini, Pak. Ya, nggak masuk konsep ini. Lah orang udah sepekan kerja kok, hari Ahad malah digunakan untuk belajar, bukannya menyalurkan hobi atau sejenisnya. Ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan majelis ilmu, terbiasa dengan mencari surga dengan kunci majelis ilmu ini, yang bisa merasakan ya mereka, ya seperti kita ini. Jadi ketika kita melihat orang sepekan bekerja, hari Ahad digunakan sedina utuh mancing, kita heran loh. Ya kan, wingi 5 dino 6 dino kerja, ketemu prai malah ninggal anak, ninggal bojo, mancing sedina utuh. Kita pun juga bertanya-tanya kan. Jadi nggak usah heran ketika orang-orang yang belum mendapatkan hidayah merasakan nikmat iman dan juga nikmat ilmu, kita pun juga bertanya-tanya kepada mereka yang seharian bekerja, malamnya untuk foya-foya, yang seharian mencari duit, malamnya membuang duit, mungkin dengan istilah minum-minuman, dengan istilah karaokean, dengan istilah foya-foya, dengan nongkrong-nongkrong kawan-kawan, lain seterusnya. Sama, cuma kita tinggal milih, kita bagian yang Allah ridhoi atau yang Allah murkai. Dan sekali lagi, orang beriman punya pakem dan pedoman, fa idza faragta fangsab.
Jika sudah selesai urusan yang ini, maka bersegeralah untuk menuju amalan yang berikutnya. Sudah selesai bekerja, ya, kemudian ganti mungkin bermain dengan anak istri, ibadah. Kemudian pindah lagi mungkin silaturahim, ibadah. Ya, seperti hanya sekarang kita pindah dengan bermajelis ilmu. Lelah memang lelah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menyarankan kita untuk berlelah-lelah selagi kita di dunia. Karena waktu istirahat kita, sebagaimana Imam Ahmad sampaikan, ketika kaki ini sudah menyentuh surganya Allah, disitulah istirahat. Jadi memang sekarang waktunya capek, ya, cuma capeknya ini capek yang bernilai pahala dan ganjaran. Ya. Jadi silahkan nanti setengah jam rodok boyo, enggak apa-apa mas. Gini ya enggak apa-apa ya. Kakinya diselonjorkan, kemudian dikembalikan lagi, enggak masalah. Ya, namanya juga kita usaha di dalam ketaatan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Siang hari ini untuk mengawali kajian kita setelah cukup panjang Allah takdirkan berjauhan, paling hanya bisa via streaming atau YouTube, itu pun yang mengikuti YouTube-nya kajian sini. Hari ini kita akan ambil terkait dengan hinaan, celaan, cacian maupun pujian di tengah-tengah kaum beriman. Di dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dua hal. Kalau enggak kita dicela, kita yang menghina. Kata kerja kan cuma ada dua. Kalau dalam konteks Indonesia, kalau enggak kerja aktif, kata kerja pasif. Kalau enggak meyadi. Kalau kita tidak menghina, kita yang dihina. Kalau kita tidak mencela, kita yang dicela. Jadi kalau ada orang pengen bebas dari ridho manusia, tidak mungkin mas, tidak akan ada. Siapa kita? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu sebaik-baik manusia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Itu pun tidak lepas dari celaan. Beliau dituduh sebagai perusak hubungan rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, kakak adik. Ketika salah satu dari mereka beriman, maka otomatis versinya orang-orang musyrikin, Muhammad perusak rumah tangga. Beliau juga dicela dengan hinaan sampai di level sahir, penyihir, wal kahin, dukun. Karena ketika beliau dicela dengan kedustaan, nggak mungkin. Track recordnya adalah al-amin, orang yang amanah, orang yang paling bisa dipercaya. Kalau dibilang Muhammad pendusta, ya seperti hanya mereka menarik ludah mereka sendiri ketika mereka menggelari Nabi Muhammad dengan al-amin sallallahu alaihi wasallam. Maka disematkan dan disandarkan istilah-istilah yang itu jauh dari Rasul, penyihir, dukun. Dan kalau kita boleh terus terang mas, ya, hari ini kayaknya saya belum pernah dengar ada di antara ustadz, di antara dai, ya, yang hari-hari ini berdakwah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah untuk mengembalikan manhaj sesuai minhajun nubuwah. Itu kalau digelari radikal banyak, digelari tidak umum banyak,
digelari dengan berbagai macam pengapling surga banyak. Tapi kami belum pernah menemukan yang sampai menggelari para duat, para asatid, para ustadz-ustadz itu dengan gelar dukun dan penyihir. Belum ada, Mas. Sing ono ki dukun, penyihir tetapi berjubah, lha kuwi akeh. Ya kan? Penyihir, dukun tetapi ngaku ustadz banyak. Banyak itu. Dukun-dukun pakai surban, dukun-dukun pakai gamis, dukun-dukun ya, itu banyak. Tapi kalau seorang ustadz yang berdakwah di jalan kebenaran, ya, belum pernah kita menemukan dijuluki dan bergelar dukun atau penyihir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan itu semuanya. Mas, ini kita ngadem mana ini? Ke barat ya? Itu masnya ditegur. Sholatnya, kiblatnya salah. Diingatkan, salah kiblat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kami ulangi lagi ringkesnya, kita tidak bakal terlepas dari yang namanya dihina atau menghina, dicela ataupun mencela. Pasti itu, antara dua, tinggal kita milih yang mana. Kalau kita sudah tahu bahwa mencela, menghina, melecehkan merupakan dosa dan termasuk dosa besar, otomatis kita kan nggak mau. Bukan berarti kalau kita tidak mau mencela kemudian kita nggak mesti dihina, ya tetap mesti ada, Mas. Ya, kalau pengen pujian terus, nggak pernah ada celaan, bukan di sini tempatnya, di surga. Itu baru isinya pujian terus. Allah memuji hamba-hamba yang di surga, malaikat juga memberikan pujian, antar ahli surga saling memuji. Itu di surga. Begitu juga sebaliknya, kalau pengen mendapatkan hinaan terus, juga nggak mungkin di dunia, di neraka tempatnya. Ya, di neraka mendapatkan laknat, mendapatkan cacian, hinaan. Jadi kalau di dunia ini tidak mungkin dapat pujian terus menerus, tidak mungkin mendapatkan celaan juga terus menerus. Maka sudut pandangnya jangan memakai omongan manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kerelaan manusia itu merupakan impian yang tidak mungkin bisa digapai. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk yang pertama terkait dengan celaan atau hinaan, kita akan membawakan beberapa ayat. Yang paling utama yaitu firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Janganlah antara satu kaum dengan kaum yang lain melecehkan, merendahkan, menghinakan. Kenapa? Bisa jadi yang dilecehkan itu lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Begitu pula perempuan. Karena perempuan Allah berikan kelebihan di dalam lisan, yaitu bicara yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Artinya celah untuk melecehkan dan menghina sangat berpotensi sekali. Sehingga Allah juga sampaikan, perempuan juga sama saja. Jangan sampai kalian menghinakan yang lainnya, karena bisa jadi yang kalian hina itu jauh lebih baik daripada kalian itu sendiri.
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian menghina diri kalian sendiri-sendiri, melecehkan diri sendiri, dan jangan pula kalian saling melecehkan nasab, gelar kekeluargaan. Ya, artinya sampai menghina nasab, menghina orang tua, menghina nenek moyang. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sebaik-baik nama, sebaik-baik gelar adalah gelar atau nama-nama fasik, nama-nama yang mengandung keburukan setelah iman. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Maka siapa yang belum bertaubat, berarti dari sini ada istilah taubat. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat. Karena ada anjuran untuk taubat, dosa menghina berarti dosa kecil atau besar? Dosa besar. Ya, karena ada seruan untuk taubat. Yang pernah melecehkan, yang pernah menghina, yang pernah mencaci, taubat. Wa man lam yatub, kalau belum bertobat, faulaika humudz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Ini ayatnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini turun ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Imam Qurtubi membawakan bahwa asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul dari ayat 11 surat Al-Hujurat ini ialah ketika Bani Tamim itu bagian dari suku Quraisy, nasabnya mulia, Mas. Ya, nasabnya mulia. Ini termasuk keluarga dari Abu Bakar. Abu Bakar itu sukunya Quraisy dan klannya atau keluarga besarnya itu Bani Tamim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah, artinya beliau sudah di Madinah, karena ayat ini tergolong ayat Madaniyah karena turun selepas hijrah. Di Madinah itu kan ada para sahabat yang fakir, yang mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya tempat tinggal, mereka nggak punya harta, minim sekali harta. Yang dikenal dengan Ahlus Suffah, yang tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Cuma mereka nggak minta-minta. Ya, ini sahabat itu meskipun miskin, fakir, tapi mereka nggak minta-minta. Mereka cuma punya kebiasaan kalau ba'dal isya mereka duduk-duduk di depan pintu Masjid Nabawi. Orang yang paham, yang peka dari sahabat-sahabat yang punya harta khususnya, itu narik satu persatu dari mereka untuk diajak pulang, dikasih makan. Ya, seperti ada Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ini awal-awalnya ya, kita nggak bicara akhir hayatnya Abu Hurairah menjadi gubernur Bahrain, itu cerita lain. Tapi ketika beliau, mereka ini masih belajar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka miskin, nggak punya apa-apa. Ya, bahkan ada seorang wanita yang mengajukan dirinya untuk dinikahi Rasul, menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasul. Ya Rasul, aku berikan diriku ini untukmu. Ya, dan Rasul diam. Artinya Rasul nolak. Ya, Rasul menolak, tidak punya keinginan untuk menikahinya. Tapi kalau Rasul bilang nolak, jatuh kehormatan perempuan ini. Iya apa enggak? Wis maju jebule ditolak. Kemudian ada di antara ahlu sufah yang ingin mengangkat kehormatan perempuan ini, sehingga berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana kalau aku saja yang menikahinya? Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya balik,
engkau punya apa untuk menikahinya. Artinya terkait dengan mahar. Ya, ameh mbok kasih mas kawin apa? Izari. Ya, artinya kalau belajar bahasa Arab, izar itu kan sarung ya, tapi saya gambarkan zaman dulu ya. Zaman dulu itu pakaian itu kan ada yang terusan, komis, atau ada yang modelnya atas dan bawahan. Kalau yang atas itu disebut dengan thaub, kalau yang bawah biasa disebut dengan izar. Dan ahlu sufah itu banyak yang nggak punya thaub, nggak punya baju yang untuk atasan itu nggak punya, sehingga punyanya izar. Izar itu nggak cuma seperti sarung kita pahami sarung, nggak. Mungkin lebih tepatnya kain yang bisa menutupi seluruh tubuh gitu. Lek coro Jawa mungkin pendekatan paling deketnya itu jarit loh mas. Ya, cuma yo gak batik, belum kenal batikan. Ya mungkin cuma polos atau bergaris. Ya, sehingga sahabat ini hanya bilang punya izar. Artinya ahlu sufah itu punya pakaian aja nggak semuanya berjahit. Jadi hanya selendang panjang, ya atau izar jenis jarit itu di uwel-uwel nih gitu tok, yang penting bisa nutup aurat. Bayangkan, ini mereka yang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ilmu, diberikan warisan-warisan ketakwaan, dan semua dari mereka memiliki jasa besar untuk kebesaran Islam wal muslimin ini. Berawal dari situ, kesederhanaan mereka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya balik, lah kalau kamu ngasih izarmu ke istrimu, lah kamu pakai apa? Yo nanti saya bagi dua, ya kan, separuh-paruh, nggak bisa. Ya, mas kawin tuh nggak bisa seperti itu. Mahar itu nggak boleh kemudian tanpa seizin istri kemudian dipakai dan diambil lagi. Ya, seperti sampean nikah mahare NMAX. Wah. Yo lagi tuku motor sitok-sitok iku mas, buat mas kawin. Dah kan? Ini berarti NMAX-nya haknya siapa? Istri. Itu hartanya istri berarti. Oh, antum dihalalkan untuk menyentuhnya, untuk menggaulinya itu dengan salah satunya perantara mas kawin itu, NMAX itu. Lah kok selesai masa cuti sampean kerja mbok nggo terus tanpa izin istri. Apa itu namanya? Ya bisa, harus izin sama yang punya karena itu NMAX-nya istri, bukan NMAX sampean lagi. Ya, nggak boleh mas kawin yang semacam itu kecuali memang ada izin dari perempuannya karena memang itu haknya perempuan. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah, jangan cari yang lain. Ya, nggak ada yang lain ya Rasul. Saya cuma punya ini dok. Ibhas walau khataman min hadid. Cari aja dah. Meskipun engkau punya sebatas cincin dari besi, ya, cincin gembreng gitu mas. Kalau bingung kunci kompor gas selangnya itu loh mas, bayangkan itu kan, itu bayangin itu kayak tapi jangan dicontoh nanti ada sahabat mas kawinnya ugel-ugel kompor gas itu, jangan mas. Seperti itu, cari, mbok menawa ketemu hanya sebatas itu dan nggak ditemui sama sekali, nggak punya, masya Allah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya terakhir, hal fika syai'un minal Quran, apakah kamu punya hafalan dari Al-Quran? Kamu megang Quran apa enggak? Oh iya saya punya, dari ini sampai ini. Ini silang pendapat, tapi saya ambil jalan tengahnya ya. Dari pendapat-pendapat yang ada itu, gampangannya gini, wadduha mburi wis ngono ya. Artinya dari wadduha sampai Anas itu tok pegangannya. Ya, sahabat ini itu baru hafalan pun juga banyak-banyak. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku nikahkan engkau dengan fulanah ini tadi
bima ma'aka minal Qur'an, dengan apa yang kamu miliki dari ayat-ayat Quran tadi, itu maharnya. Artinya apa? Ajarkan istrimu dari ayat-ayat itu sampai dia paham. Bukan kur bacaane tok, Mas. Ini kadang disalahpahami. Yang anak-anak muda ini, ya, jomblo-jomblo dengan modal natap tanah, ya, solusinya jomblo kan cuma natap tanah, Mas. Ghadul basar ya apa? Ya kan deleng lemah tok loh. Ya kan, kalau yang udah nikah kan bisa mendatangi istri. Lah sing bujang yo kuwi tekel, boto itu aja, Mas. Ya, artinya sabarnya emang dituntut. Ya. Tapi ketika di zaman sekarang itu pakai maharnya surat Ar-Rahman. Masya Allah. Hafalan Ar-Rahman, Mas. Ya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan sampai itu. Ada yang pakai surat yang lain, tapi habis itu selesai. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menikah dengan Al-Qur'an itu diajari istrinya Quran. Pilih ndi, Mas? Mahar sak yuta apa Ar-Rahman iki? Ya kan? Mas kawin 1 juta rupiah, ya, atau surat Ar-Rahman. Mending 1 juta, nggak ada PR. Ya kan? Nggak ada PR, sudah selesai. Kalau maharnya tentang surat Ar-Rahman berarti punya komitmen harus mengajarkan Ar-Rahman. Ya, ahlu sufah nggak punya uang memang. Ya, punyanya tenaga untuk mengajarkan, jasa untuk mengajarkan. Ya sudah, itu yang menjadi maharnya. Ya, itu boleh. Lain jenengan kalau pengen PR banyak nggak apa-apa. Ya, mahar saya yaitu sifat sholat Nabi. Masya Allah. Silahkan. Tapi kudu ngajari bojone sampean, kudu sampai sholatnya sesuai Nabi, khusyuk tumak ninah. Pirang tahun. Gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini yang kita gambarkan, semiskin itu dan selemah itu secara materi dunia para ahlus sufah. Ya. Sehingga ketika Bani Tamim banyak yang sudah memeluk Islam, ya, dan menjadi muhajir, orang yang hijrah, kemudian mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rembukannya gini, ya Rasul, tolong ajari kami tentang Islam, ya, ajari kami tentang syariat, tapi eksklusif, ya, jangan samakan kami Bani Tamim dengan mereka ahlu sufah. Kami tidak mau digabung. Mereka siapa? Ya, mereka orang rendahan. Ya, mereka orang rendahan. Kami ini suku mulia. Kami ini Bani Tamim dari Quraisy. Ya, dan ahlu sufah bukan termasuk nasab-nasab yang tinggi. Itu permintaan mereka di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Al-Hujurat ayat 11 ini tadi. Ya, janganlah kalian menghina satu kaum dengan kaum yang lain. Jangan kalian menghina ahlu sufah. Kenapa? Karena bisa jadi kemuliaan di sisi Allah, ahlu sufah jauh lebih mulia daripada kalian. Ini yang diambil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau sudah disebutkan nama Ikrimah bin Abi Jahal berarti anaknya Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fir'aun wa fir'aun hadhil ummah Abu Jahal." Setiap masa pasti ada Fir'aunnya. Ya, meskipun Fir'aun yang paling zalim ya di zaman Nabi Musa.
Ya, tetapi segel dan ikon kezaliman itu terus digambarkan dengan Fir'aun. Sebagaimana Qarun, orang yang berharta ya tetapi tidak mau beriman dan lain seterusnya, itu Qarun. Ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap umat, setiap masa pasti ada Fir'aun. Dan Fir'aun di masaku adalah Abu Jahal. Abu Jahal punya anak Ikrimah. Ikrimah itu di tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah artinya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ketika tragedi penaklukan Mekah, Rasul pun sudah memberikan izin nama-nama orang yang boleh dibunuh meskipun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Bayangkan nih, Masjidil Haram tuh nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada kezaliman di antara pembunuhan. Tapi ini saking mereka itu memusuhi Islam, memusuhi dakwah Rasul selagi di Madinah selagi di Mekah sampai di Madinah, maka Rasul pun sampai memberikan izin, ada 11 orang itu yang diberikan izin boleh dibunuh dimanapun kalian temukan, meskipun itu sembunyi di dalam Ka'bah atau bergelantungan di kiswah Ka'bah. Di antara nama-nama itu ada nama Ikrimah. Maka Ikrimah otomatis kabur, ya, melarikan diri, keluar dari kota Mekah, nyebrang laut sampai menuju ke Habasyah. Tapi sebelum itu istrinya juga ngejar, kemudian menasihati, ya, ngerengek-rengek karena istrinya udah masuk Islam duluan. Ya, istrinya Ikrimah itu muslimah, mukminah. Ya. Meminta suaminya untuk kembali dan minta ampun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ternyata benar, luluh dengan bisikan istri, Ikrimah pun akhirnya mau ke Madinah berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendeklarasikan keimanannya. Jadi muslim, ya, muslim. Ketemu lagi sama konco kendele yaitu Khalid bin Walid. Ya, sama-sama dulunya panglima perang musyrikin Quraisy Mekah. Sudah lagi. Cuma masalahnya Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Meskipun dia sudah masuk Islam, sahabat elingi bapake. Ya, kan nggak bisa dilupakan kekejaman, makar, ya, berbagai macam kezaliman yang dilakukan ataupun direncanakan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal sudah mati dalam peristiwa Badar, sudah selesai. Tapi kan masih diingat kejahatan demi kejahatannya, ketemu anaknya. Maka setiap Ikrimah lewat, orang-orang itu, para sahabat, bukan memanggil Ikrimah tetapi manggilnya ya ibna Fir'aun. Hei, anak Fir'aun. Waduh, ya kan? Masya Allah. Ya, sing DC kan sebetulnya bapaknya. Yang dihina kan bapaknya, emang Abu Jahal, anaknya Abu Jahal, anaknya Fir'aun. Tapi Masya Allah, Ikrimah sudah punya iman, sudah nggak pakai hukum jalanan lagi. Kalau pakai hukum jalanan, siapa yang mau duel sama Ikrimah? Bisa, Mas. Ikrimah 11-12 sama Khalid bin Walid. Ya, beliau juga kesatria, komandan. Kalau ngejak duel bisa, siapa saja yang ngejek dia bisa. Tapi karena sudah punya iman, akhirnya punya filter, punya saringan. Saya enggak seperti dulu. Saya dihina kemudian balas menghina, saya dipukul kemudian balas mukul. Saya enggak seperti itu sekarang. Saya hidup ada di sisi Rasul. Ya, Rasul akhirnya cerita saja, ya Rasul, saya itu setiap lewat mesti dipanggilnya bukan Ikrimah tapi anaknya Fir'aun. Ya, gimana ini solusinya? Gimana? Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini setidaknya dua yang melatar belakangi turunnya surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu larangan di dalam masalah menghina dan melecehkan.
ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, pelecehan, penghinaan itu terjadi barangkali dari pihak non muslim ke muslim. Ya, kan kita nggak berharap nih muslim menghina non muslim, kecuali di tempat yang tepat, contohnya di perang, itu beda urusannya. Tapi ini kita bicara sedang sosialisasi bermasyarakat dalam kondisi aman, tidak saling bermusuhan. Bisa jadi hinaan dan cacian itu datang dari saudara muslim. Ini yang menjadi PR besar bagi kita. Kalau non muslim menghina kita, ya karena mereka nggak tahu keimanan, mereka nggak merasakan itu. Ya, mereka nggak rasakan itu. Terkadang kalau kita balik melecehkan mereka, kita yang nggak level, masalahnya nggak level. Ini contohnya ya, ketika Nabi Muhammad SAW peristiwa Uhud itu, Rasul giginya pecah, berdarah-darah. Ya, beliau sakit, betul sakit. Sahabat semuanya tahu, bahkan Aisyah yang meriwayatkan hadis ini pun tahu, sehingga sampai bertanya, ya Rasul, adakah hari yang lebih engkau merasa ngenes dibanding hari ini? Yaitu peristiwa Uhud. Bayangkan Rasul sedih peristiwa Uhud, 70 sahabatnya syuhada, syahid. Ya, beliau sendiri sakit. Tapi ketika ditanya ada enggak peristiwa yang lebih ngenes daripada ini, beliau jawab ada. Kapan itu? Ketika ke Taif. Sebelum hijrah itu Rasul sempat membuka dakwah ke wilayah Taif. Dari Mekah jalan ke pegunungan Taif kurang lebih 80 km. Beliau di Taif jalan kaki itu ditemani anak angkat beliau Zaid bin Haritha. Sampai di sana bukannya diterima dakwahnya, tetapi malah diejek dan dikeprui pakai batu, sehingga tumit beliau, betis beliau berdarah. Tapi berdarahnya tumit, sakit, luka karena kepruan batu, itu nggak dibahas oleh Rasul SAW. Yang dibahas oleh Rasul adalah ketika orang Taif menghina dengan ucapan, kalau Allah turunkan Nabi di zaman sekarang, kalau Allah turunkan utusannya di zaman sekarang, dan itu datang dari Arab, umpamanya datang dari Quraisy sekalipun, kenapa harus kamu yang jadi nabi? Ya, kenapa harus kamu? Emang gak ada yang lain selain kamu? Itu diingat betul-betul oleh Rasul SAW. Sebabnya apa? Karena orang Taif itu nasabnya jauh lebih rendah daripada orang Mekah. Ya, orang Taif sama orang Quraisy, waduh, bainas sama wasumur sat, ya kan? Langit sama sumurnya sing sat, Pak. Aduh banget. Ya, jadi ketika Rasul SAW mendengar hinaan itu, kalau mau dibalas nggak level, nggak dibalas nyesek, itu masalahnya. Ya, terkadang kita mengalami hal itu. Ya, karena Rasul pun mengalami hal sama. Kalau Rasul dilecehkan oleh Abu Lahab, paman sendiri bahkan, dilecehkan oleh Abu Jahal, selevel, sama-sama Quraisy, sama punya nasab. Ya, gesekan keluarga besar samalah, tending ini, bisa seri ini. Tapi ini orang Taif yang jauh lebih rendah dibandingkan suku Quraisy. Jadi Rasul hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah. Ya, inni ashku dha'fa quwwati. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku sampaikan, aku pasrahkan begitu kecilnya kekuatanku. Ya, kenapa? Karena Rasul tahu kalau diladeni nggak level, ya percuma. Tapi kalau nggak diladeni, bikin sakit hati. Maka solusi paling utama, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i siapa yang memusuhi? Ya, Imam Syafi'i yang memusuhi orang-orang yang munharif dari Jahmiyah, Jabriyah,
Imam Ahmad dari kalangan Mu'tazilah, ya, Qadariyah. Mereka itu hafal Al-Quran, punya riwayat hadis. Makanya Imam Syafi'i membantah, Imam Ahmad membantah. Ya, jadi yang menjegal dakwah ahli sunnah di masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, orang yang sama-sama hafal Quran, orang yang sama-sama punya ilmu, cuma mereka memang hawa nafsu. Hari ini kita dihina, dilecehkan keistiqomahan kita, semangat kita di dalam beramal soleh sesuai dengan tuntunan Rasul. Yang melecehkan siapa? Wong sing ora mambu masjid, Mas. Orang yang nggak pernah kajian. Yang menyesatkan kita itu, kalau bandingannya sama-sama ngaji mending, Mas. Ya, ajak diskusi, ajak ngomong, buka kitab, oke. Level itu namanya. Ya. Engkau bawa kitabmu, aku bawa kitabku. Ya, engkau bawa sumbermu, aku bawa sumberku. Nah, ini namanya tanding. Lagi di zaman kita ndak. Ya, wong ora klambenan. Ya, mbek udutan. Ya kan langsung kayak kelompok sesat ya. Yes, ngaji opo ngono. Ya kita mau menghadapi enggak level, enggak dihadapi, ngeloroti. Ya apa enggak? Hai itu. Ya, jadi ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba sampean ladeni, Mas. Enggak level. Orang mereka enggak tahu ilmu kok. Ya. Mereka bicara hanya dengan hawa nafsunya. Yang muslimat juga. Ketika aurat, menutup auratnya dilecehkan dan seterusnya. Yang lecehkan sing ora pernah ngaji masalah aurat perempuan. Ya. Jadi kalau kita podo-podo ece-ecean ya malah merendahkan kita, enggak level kok. Kita ini mulia dengan ilmu. Ya, kita ini mulia di sisi Allah karena ketaatan kita. Sudah. Maka memang terkadang diam itu emas ya seperti ini. Ya, itu baru istilah diam itu emas. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali tadi, kalau ternyata hinaan dan celaan itu datang dari sesama muslim, ya, itu pun dosa besar. Ya, itu pun dosa besar. Bayangkan ini kalau kita buka Madarijus Salikin, kitab pembahasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Madarijus Salikin itu kan banyak sekali kan tangga-tangga supaya kita bisa menuju ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Imam Ibnu Qayyim menyebut tangga-tangga itu dengan istilah manzilah. Ya, tahapan ini, tahapan itu, kondisi ini, kondisi itu. Di antaranya ada manzilah muhasabah. Beliau sebutkan adalah manzilah muhasabah. Nah, di manzilah muhasabah ini, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita ini mencela saudara kita, ya, bisa jadi saudara kita itu jauh lebih mulia. Kenapa? Karena mesti ada dua kondisi. Kita mencela orang sesama muslim, kita menghina sesama muslim, bisa jadi hinaan itu nggak ada sama sekali. Artinya jatuhnya apa? Fitnah kan berarti. Omong kosong, bualan, hoak, ya kedustaan. Berarti jelas kita yang dosa. Yang kita hina aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Contohnya tadi ketika Ikrimah masuk Islam, ketika dilecehkan, ya, Ikrimah setelah masuk Islam beliau sudah amalnya soleh terus. Artinya yang diucapkan sebagai anak Fir'aun sudah enggak berlaku lagi. Kalaupun Ikrimah setelah memulai Islam melakukan dosa kemudian dihinakan, maka dengan penghinaan karena dosa itu membawa si pelaku bertaubat. Ya apa enggak? Umpamanya kita melecehkan muslim yang melakukan suatu dosa, kita hina dia, ternyata besoknya dia bertaubat, dan kita nggak tahu itu, dan kita terus melecehkan, terus melecehkan. Kira-kira mana yang lebih parah?
kita. Yang menghina mereka itu kita lebih rendah. Karena ternyata mereka udah bertobat. Apalagi di dalam pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita melecehkan saudara kita di suatu kondisi, maka bentuk taubatnya harus persis di kondisi yang sama. Kalau saya melecehkan di antara saudara ini di majelis ini, maka taubat saya juga saya ambil, saya angkat lagi ucapan saya kemarin, ya, untuk saudara kami fulan di majelis yang sama. Ini bentuk taubatnya. Pertanyaannya cuma satu, gimana kalau melecehkan versi sosial media? Berarti kan taubatnya harus dengan sosial media. Tapi kan orangnya belum tentu sama. Kalau kita bisa yakin ketika kita melecehkan saudara kita dengan sosial media, kemudian orang itu tahu, kemudian kita bertaubat dan meminta maaf dengan versi sosial media, dan orangnya tahu, maka ini nggak masalah. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau ternyata habis itu orangnya nggak bersosmed, ayo gimana? Harus cari terus sampai orang itu juga tahu kalau kita sudah bertaubat secara kondisi yang sama kita melecehkannya. Makanya berat sekali. Ya, jempol kita itu hisabnya berat sekali dengan komentar, ya, dan lain seterusnya dari amaliyah sosmedia itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya Bukhari Muslim semua kita tahu. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian melecehkan sahabat-sahabatku. Kalau di antara kalian berinfak emas misla Uhudin zahaban, segunung Uhud, ya, gambarannya adalah gunung terbesar di Madinah, yaitu gunung Uhud, emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Satu gunung Uhud sodakoh kita ini emas tidaklah sebanding dengan sodakoh semutnya para sahabat. Mut itu segini, mas. Ya, mut ini segini. Kalau Imam Ibnu Utsaimin, Syekhul Ibnu Utsaimin rahimahullah mengkompernya dengan kurang lebih sekitar 500 gram sekian. Artinya setengah kilo. Berarti kalau wala nasifah, separuhnya, berarti separuh epek-epek kita ini, ya, hanya 1/4 gram. Itu pun nggak mesti emas, bisa jadi kurma, bisa jadi anggur. Kita ini sudah sodakoh satu gunung Uhud emas, tidak bisa menyamai sodakohnya salah satu seorang sahabat, meskipun itu mereka hanya 1/4 gram, dan itu nggak mesti emas. Ini semuanya hafal hadisnya, familiar sekali. Pertanyaannya, hadis ini Rasul ucapkan ke siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Rasul lagi memarahi Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat. Unda-undi dengan Ikrimah tadi. Cuma lebih duluan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat. Saat itu Khalid bin Walid sedang ada gesekan dengan Abdurrahman bin Auf, ya, sehingga beliau lontarkan ucapan yang menyakiti Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam 3 tahun Rasul jadi Nabi, ya, bedanya loh ya. Abdurrahman bin Auf 3 tahun pertama Rasul dakwah sudah masuk Islam. Khalid bin Walid 3 tahun sebelum Rasul wafat baru masuk Islam. Lah kok beraninya Khalid bin Walid menghina Abdurrahman bin Auf? Ini kita bicara sahabat, mereka orang-orang mulia, tapi ternyata sama Rasul sampai ditegur, "Hei Khalid, la tasubbu ashabi." Bagaimana dengan kita, ya, yang lebih ganas lagi di dalam melecehkan Abu Bakar, melecehkan Umar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan lain sejenisnya itu. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, dari sisi lain, contohnya ya, ketika dalam rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam
Aisyah ketika Rasul selesai nikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah itu adalah perempuan satu-satunya dari bangsa Yahudi yang Rasul nikahi dan menjadi ibu kita semuanya, Ummul Mukminin. Cantik, cerdas, pintar, cuma dibandingkan perawakan dengan para istri Nabi yang lain itu memang paling mungil. Secara postur tubuhnya paling kecil. Itu ibu kita sekalian, Sofiyah radhiyallahu anha. Maka di saat Aisyah dalam tanda petik cemburu antar istri, kemudian bilang di hadapan Rasul, ya Rasulullah, hasbuka an Sofiyah. Sudahlah Rasul, nggak usah mentingin Sofiyah, ya, nggak usah terlalu banyak perhatian dengan Sofiyah. Fa innaha kada wa kada wa kada. Ya, pakai isyarat seakan-akan Aisyah menerangkan dan menggambarkan Sofiyah itu perempuan yang kecil, pendek posturnya. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur Aisyah saat itu. Diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul sampaikan, wahai Aisyah, kalau andaikan ucapanmu tadi ini dilemparkan ke laut, ucapan barumu itu tadi, ya, menghina Sofiyah tadi, dilemparkan ke lautan samudra, maka niscaya akan merubah rasa asin air laut itu. Lihat, hanya ucapan. Itu Rasul gambarkan dahsyatnya itu sampai bisa merubah rasa asin lautan. Dan ketika Sofiyah lagi-lagi dilecehkan dengan istilah bintal Yahudiyah, bintal Yahud, ya memang betul, ya memang benar. Sofiyah adalah putri Yahudi, ya bangsa Yahudi, apalagi Yahudi musuh Islam, ya, yang tidak akan pernah sama antara kita dengan mereka, mereka dengan kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk segera melapangkan hati dan jiwa Sofiyah. Ini salah satu berarti kita masuk ke cara, ya, cara ketika kita mendapati orang yang dilecehkan, dihina, itu dijembarni hatine, Mas. Ya, diberikan motivasi, dinaikkan kehormatannya, dimuliakan kelemahannya, ditinggikan. Itu salah satunya sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada Sofiyah. Ya Sofiyah, kalau masih ada yang menyebutmu anak Yahudi, putri Yahudi, maka sampaikan kepada yang berkata demikian, aku ini adalah istri seorang nabi, aku ini putri nabi, dan aku ini punya paman nabi. Ini bekal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sofiyah. Ya, lek enek sing ngece awakmu neh putri Yahud, sampaikan bahwa aku ini meskipun Yahudi tetapi istri dari seorang nabi, yaitu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapakku nabi, karena nasabnya Sofiyah itu sampai dengan Nabi Harun alaihissalam. Ya, berarti bapakku nabi dan aku punya paman seorang nabi. Harun kakaknya Nabi Musa. Berarti Musa pakleknya Sofiyah. Ayo sekarang. Ya, ece-ecenan, aku duwe 3 nabi. Suamiku nabi, bapakku nabi, lekku nabi. Kowe duwe apa? Nah, gitu loh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam besarkan hati dan jiwa Sofiyah. Nah, kemudian cara atau tips mungkin kita bisa sampaikan. Yang pertama, untuk menghadapi celaan atau hinaan, mau nggak mau, satu cara yang paling unggul adalah sabar. Sabar sudah. Gimana sabarnya? Ya cukup dengan modal 3 huruf, Mas. Cara Jawa nih, Mas. BEN, wis ngono wae. Itu. Ya, arek ditambah yo wis ben yo terserah. Ya, sabar dihina itu aja.
Itu bentuk kesabaran. Yo wis ben. Dihina dengan keistiqomahan kita, yo wis ben. Dihina dengan penampilan islami kita, yo wis ben. Dihina tidak sama beribadahnya dengan umumnya, yo wis ben. Karena yang kita cari sudut pandang ridho Allah, bukan ridho manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, ketika Allah berikan solusi kepada Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sudahlah Muhammad, sabarlah engkau bersama siapa? Orang-orang yang menginginkan dirimu bisa menuntut ilmu bersamamu pagi, sore, petang, sore. Ya, yaitu ahlu sufah tadi. Sudah, enggak usah dengarkan orang-orang Bani Tamim yang mereka pengen eksklusif. Ini sudah, sabarlah bersama orang-orang yang setia berguru denganmu. Maksudnya ahlu sufah tadi. Ya, jadi sabar yang pertama. Dan di dalam surat Al-Hijr itu 99, 97, 98, wasbir hatta ya'tiyakal yaqin. Memang kita diminta sabar sampai datang kepastian, yaitu kematian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika kita masuk surga, para malaikat menyalami kita, dan ucapan selamatnya itu yang pertama, Pak, Mas, Mbak, selamat dia sudah sampai sini, sampai surga. Salamun alaikum bima sobartum. Ya, selamat kalian sampai sini dengan bekal kesabaran kalian. Kapan? Selama di dunia. Ini awal kali kita masuk surga, selamatnya gara-gara sabar. Ya. Sudah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan, sabar beliau. Ternyata 22 tahun sekian bulan Jazirah Arab masuk Islam semua. Kita katakan ya sudah dominan muslimin. Ya, orang-orang musyrikinya sudah terusir semuanya. Ini kesabaran dakwah Rasul selama 22 tahun sekian bulan itu. Ya. Abu Bakar sabar memerangi orang murtadin, akhirnya nanti Allah berikan kesejahteraan dan kemuliaan di zaman berikutnya, yaitu zaman Umar bin Khattab. Ya. Itu terkadang PR kita adalah ketika tidak sabar di atas proses. Pengennya pokoknya instan, sakdek, saknyek. Belajar juga demikian. Nggak mau bertahap. Ya, nggak mau dari yang dasar, yang mudah ke yang sulit. Ya, atau benar dari yang mudah agak sulit, mulai mumet, sulit, bubar. Nah, itu kan berarti kan kurang sabar. Ya kan? Ya, kalau pas mudah yo banyak sabarnya, tapi ketika mulai sulit, mulai terkikis sabarnya. Ini memang salah satu bentuk ujian. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada nabi kita pada surat Al-Hijr ayat yang ke-98, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, pujilah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan serlinglah engkau bersujud. Dirikanlah salat, perbanyak sujud. Berarti ketika kita dihinakan, dilecehkan, salah satu tipsnya ini Mas, setelah sabar, ingat Allah. Kita kembalikan urusan kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah, diantaranya salat. Ya. Kenapa disebut dengan sujud? Kenapa enggak sholat? Karena orang bisa saja semuanya sholat, tapi hilang tumakninah dan kekhusyuan rukuk dan sujudnya. Maka menggunakan sujud. Kenapa? Karena kehambaan kita di sisi Allah serendah-rendahnya kita, yaitu ketika kita sujud. Itu menunjukkan kalau kita betul-betul tidak punya daya dan kekuatan. Nah ini Rasul saja diminta untuk memperbanyak sujud.
fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Nah, kalau ada pepatah bilang gini, man yazra yahsud. Sapa sing nandur ya kuwi sing manen. Kita nanam kebaikan mesti panen kebaikan. Kita tanam keburukan ya pasti hasilnya ya keburukan. Ini kalau kita bicara akhirat ya antara surga dan neraka. Dan kesabaran para sahabat ataupun orang-orang di zaman dulu jauh sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan pedoman kita al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj sampai kemudian keliling surga, sampai kemudian dikasih tahu oleh malaikat Jibril ketika melihat ini ada sendal siapa? Sendalnya Bilal. Ya, sendalnya Bilal. Maka ketika turun ya balik ke dunia, balik ke Mekah, Rasul ketemu Bilal, tanya, "Lal, kamu punya amalan apa kok sendalmu semalam sudah di surga?" Karena Bilal itu budak. Budak itu jangankan punya harta, sendalan wae ora. Ya. Bilal mempertahankan agama Allah, tauhid, bertelanjang kaki, bertelanjang dada, disiksa di padang pasir. Allah gantikan nanti di surga punya sendal. Wonge sik urip sendale wis ning surga, Mas. Ya. Ning dunya ora duwe sendal, ning surga duwe. Pilih mana, Mas? Di dunia punya sendal, ning surga ora duwe sendal? Apa ning dunya ora duwe sendal, ning surga duwe sendal? Ya. Bilal Rasul berikan kabar gembira, sendalmu sudah ada di surga. Ini kan menunjukkan kalau Bilal ahli jannah. Meskipun nggak disebutkan lal, kamu termasuk sahabat masuk surga. Kan ini sudah mengarah. Masa sendalin yang surga, wong ora nang surga, kan nggak mungkin. Ya. Kemudian Bilal menjawab, aku memiliki suatu amalan yang Rasul belum tahu amalan ini, memang tidak sepengetahuan Rasul. Jadi setiap aku ini wudu atau bersuci, maka aku bersyukur kepada Allah karena aku bisa bersuci, aku bisa berwudu, dan wujud syukurku yaitu aku sholat 2 rakaat. Ini yang disampaikan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui itu, ya, menyetujui sholat syukurnya Bilal bin Rabah. Artinya suatu amalan yang awalnya Rasul tidak tahu, tapi sahabat melakukan dan kemudian Rasul ketahui dan izinkan, ini pun menjadi syariat. Ini enaknya di zaman Nabi itu gitu, Mas. Kita punya amal apa, tinggal kita sampaikan. Boleh jalan, nggak boleh ya sudah, berhenti. Berarti itu bukan syariat. Karena ini syariat, akhirnya dikenal oleh kalangan para ahli ilmu dengan sebutan sholat sunnah ba'dal wudu. Awalnya bukan sholat sunnah ba'dal wudu, Bilal menyebutnya sholat apa? Syukur. Karena bisa bersuci, bisa berwudu, nikmat bersuci. Ya, sampai doa keluar toilet aja ghufronaka. Itu bukti syukur kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pun menyetujui itu dan menjadi syariat, dan menjadikan pahala yang mungkin di dunia Bilal bukan orang yang punya sendal, kalaupun punya bukan sendal mewah, tapi di surga Bilal punya sendal surga. Zaman sejauh sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masyitoh, keluarga tukang sisirnya Fir'aun. Ya. Ketika Rasul Isra Mi'raj, belum sampai langit ke-7, itu sudah ada bau harum, aroma harum dari surga. Ditanyakan kepada Jibril, ini aroma apa? Kata Jibril, ini aromanya Masyitoh, keluarga tukang sisirnya Fir'aun. Beriman mereka. Kan ceritanya ketika Fir'aun itu anak-anaknya disisiri oleh Masyitoh, tukang sisir, kemudian sisirnya jatuh,
Kemudian tukang sihir ini mengambil dengan mengucapkan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Maka anak-anak Fir'aun balik badan kaget, kamu mempercayai Tuhan selain bapakku? Kata tukang sihir kerajaan Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhani bapakmu podo Allah. Gitu kan? Kemudian dilaporkan ke Fir'aun, Fir'aun marah, diundang semua keluarga ya tukang sihir ini, dan ternyata semuanya beriman. Ditanya lagi, siapa aku, siapa Tuhanmu? Jawabannya, engkau Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah. Maka kemudian Fir'aun memanasi kuali ya, atau wajan sejenisnya dipanasi, kemudian semua keluarga Masyitah ini dimasukkan ke dalam wajan atau kuali panas. Jenengan bisa bayangkan itu, gimana orang sehat fisiknya dicemplungi mendidih, baunya seperti apa? Mesti enak. Makanya Allah ganti di surga al-jaza min jinsil amal. Ya, nanti aroma yang paling wangi diantaranya itu keluarga Masyitah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ini diambil dari kesabaran. Kemudian yang ketiga, yaitu berangkat dari permohonan Nabi Musa untuk berdakwah di hadapan Fir'aun. Nabi Musa enggak minta kepada Allah bawakan pasukan yang banyak, enggak. Bawakan persenjataan yang paling mewah, paling mutakhir, enggak. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan jiwaku, dadaku, hatiku. Jadi ketika kita dihina dan dilecehkan, itu salah satu tipnya apa? Minta Allah jembarkan hati kita. Ya. Mas, ini bangunan Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan anugerahnya melalui perantara ya, kaum muslimin, entah yang ada di sini ataupun yang di luar sini pun ya, dengan izin Allah mampu bersinergi, berta'awun sampai terjadi bangunan yang insya Allah digunakan ta'awun alal birri wa taqwa ini. Ini kalau kita bayangkan dulu Mas, sekarang ini kalau ada pakai tiang pancang 4 di sini, soko guri papat siji loro telu papat, kira-kira merubah kebesaran dan lebarnya bangun ini apa enggak? Enggak. Enek cagaan papat nang kene Mas, tetep ruangan iki jembar. Ya kan? Tapi kalau kita flashback ya dulu ya, ketika kita di samping sini ada tiang 4, gimana rasanya Mas? Ya kan? Gimana rasanya? Jangankan 4, paling 2 kok sumpek men kan gitu. Ya, jadi permasalahannya bukan ada masalah atau tidaknya kita hidup, bukan sedikit banyaknya tiang-tiang yang di dalam rumahnya, tapi ketika hati kita menilainya, ya, ketika hati kita menilainya kalau ada Allah, Rabbis shrahli sadri, maka mau sebanyak apapun masalah sudah, ya, Bismillah kita bisa. Mau dihina berapa kali sehari, berapa menit sekali, ya. Ini salah satu ungkapan di antara salafus saleh dengan bait syairnya, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Ya. Ya Allah, aku berharap Engkau senantiasa membikin manis hidupku, meski pada hakikatnya yang dialami hidupnya itu pahit. Ya, artinya kalau Allah anugerahkan ya, kenikmatan, kesabaran, itu yang pahit pun berasa manis. Walaitaka tardha wal anamu ghidhabu. Ya Allah, aku harap Engkau senantiasa meridhoi aku,
meskipun manusia pada umumnya melecehkan, menghina, memarahi aku. Yang penting ridhonya Allah. Walaitalladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamina kharrabu. Ya Allah, aku berharap hubunganku dengan hubungan Engkau tetap baik, meskipun hubunganku dengan hubungan manusia nggak baik-baik amat. Ya, yang penting kita dengan Allah baik. Idza niltu minkal wudda fa kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabi. Ya Allah, kalau kiranya semua itu Engkau anugerahkan berkat cintamu kepadaku, maka semuanya itu akan ringan. Ibarat semua yang ada di daratan itu pasir, ada pasir duri, ada pasir mungkin kotoran, ada pasir ini, tetap aku menilainya hanya pasir. Artinya, maksudnya ketika Allah sudah berikan rasa cinta kepada kita, kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka masalah kecil besar, masalah rumit, masalah apapun itu sudah kita satu nilai, masalah ya masalah, tapi pasti akan bisa kita selesaikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita sudah ngambil tips ini, ya, sabar, kemudian banyak sujud, kemudian apa Mas tadi yang barusan? Rabbis shrah li sadri, minta kelapangan jiwa dan punya keyakinan bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak akan pernah tidur. Ya, jadi Allah itu saking maha adilnya, itu semuanya pasti akan Allah balas. Ya, pasti semuanya pasti akan Allah balas. Orang yang menghina kita nggak membalas, Allah balas. Ya, kita nggak ngapa-ngapain aja, yang penting kita pasrahkan kepada Allah, Allah pasti balas. Itulah yang kemudian ini diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud itu sahabat yang punya betis kecil. Dihina dulu Abdullah bin Mas'ud itu. Abdullah bin Mas'ud itu kan penggembala sama buruh kurma. Jadi lek wayahe panen kurma itu naik manjat, itu orang-orang pada ngetawain. Ya. Sampai Rasul tanya, kalian tuh ngetawain apa? Itu kita menertawakan lidiqati saqaihi. Kita menertawakan karena kempesnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tipis. Orang Arab kan posturnya besar-besar, maka betisnya kan ya bakoh-bakoh. Ibnu Mas'ud gak seperti itu. Ibnu Mas'ud tipis betisnya. Maka mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dukungan ke Ibnu Mas'ud dan memberikan pelajaran ke yang lain. Di sisi Allah betisnya Abdullah ibnu Mas'ud lebih kokoh dibandingkan Uhud. Ya, lagi-lagi Rasul luruskan, jangan melecehkan, jangan menghinakan. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud itu ada ungkapan yang bisa kita catat dalam kajian kita hari ini. Al-bala muwakkalun bil qawli. Ini ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Al-bala muwakkalun bil qawli. Bala itu apa? Musibah, cobaan, ujian. Ya. Itu bisa diwakili dari ucapan kita. Ya, jadi kalau kita mungkin dapat ujian apa Mas? Sakit apa, apapun, itu introspeksi dirinya. Mbok menawa kita bisa tersadarkan dari ucapan kita yang pernah kita lontarkan. Ya, Hasan Al-Basri, penghulu tabi'in, imam, murid langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Hasan Al-Basri itu pernah dipenjara. Beliau bukan kriminal loh, imam kok. Tapi beliau pernah dipenjara.
Ya, kenapa? Karena beliau tidak bisa melunasi hutang tepat pada temponya. Karena penjara dulu kan bukan untuk pembunuh, Mas. Pembunuh langsung dirajam, bubar. Maling potong tangan, cul nih. Penjara itu untuk orang-orang yang menyelisih janji, ya, utang ranyaur-nyaur gitu, Mas. Nah, Hasan Al-Basri itu punya kasus. Beliau itu kan pengen bisnis jualan minyak samin. Minyak samin kan dikonsumsi, bukan dioles. Nah, akhirnya ada yang memberikan modal, meminjami uang untuk dijadikan modal. Ada saudara muslim, Hasan Al-Basri dipinjemi, diutangi dalam istilah lain, kemudian siap dibayar berapa bulan ke depan. Maka Hasan Al-Basri pun akhirnya berkulaan dengan uang itu, dibelikan minyak samin. Baru berapa hari buka bakulan minyak samin, dicemplungi tikus. Drum-drumnya itu kemasukan tikus. Beliau imam, tahu ini minyak samin konsumsi. Kalau kecemplung tikus berarti gimana? Buang semuanya. Ya, kan sudah tikus yang nyemplungi, nggak bisa disaring-saring, makanya kemudian dibuang semua minyak itu. Artinya gulung tikar, nggak bisa melanjutkan dagang dan masih punya ikatan utang. Maka ketika hari H nggak bisa melunasi, masuk penjara Hasan Al-Basri. Dan ketika masuk penjara inilah Hasan Al-Basri langsung ingat, aku di penjara ini karena ucapanku 20 tahun yang lalu ketika ketemu orang dari pasar, aku panggil dia ya muflis. Hei, wong sing rugi. Ya. Imam Hasan Al-Basri hanya manggil gitu aja, ya muflis. Hei, wong sing rugi. Ternyata hari ini aku pun rugi dari ucapanku 20 tahun yang lalu. Itu bedanya kita dengan imam, Mas. Kalau ada ujian langsung introspeksi diri. Ya, bukan nyalahkan ke orang lain lagi, bukan, tapi ke diri dulu. Dosa apa, kezaliman apa. Itu. Dan ketika Asiyah istri Fir'aun ngambil bayi Musa, diambil, itu kan ketemu sama suaminya Fir'aun. Ini para ulama diantara Imam Qurtubi, Imam Baghawi, Ibnu Katsir menunjukkan kecerdasannya Asiyah. Istri Fir'aun itu cerdasnya, ketika ketemu suaminya tidak bilang, mas aku nemu bayi lanang. Ya kan? Kalau laporannya kayak gitu habis. Tapi Asiyah berkata, aku menemukan bayi yang bayi ini bisa jadi qurratu ainin li walak. Ya, bayi ini bisa menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Itu ungkapannya Asiyah. Kemudian Fir'aun berkata apa? Ketika ngambil Musa tadi, bayi, Fir'aun gak bunuh. Ya, diizinkan istrinya untuk merawatnya. Qurratu ainin lak wala ana. Bayi ini menjadi penyejuk matamu, tapi tidak untukku. Lihat lisannya Fir'aun. Dari Musa kecil sudah bilang bahasanya ini bayi sama sekali tidak gawe aku srek babar blas. Maka nanti pun takdirnya Allah berikan, musuhnya pun dari bayi ini yang kemudian menjadi Musa alaihissalam, dari ucapannya. Dan ahli tafsir itu menggarisi ini, mereka berijtihad, kalau seandainya Fir'aun mengucapkan ucapan yang sama dengan istrinya, iya, bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan matamu, maka sangat mungkin untuk Allah bukakan hidayah saat itu juga. Tapi karena lisannya sudah nggak mau menerima kebaikan, maka mati pun di tangan bayi
bayi yang dulu disebut tidak bisa membuat matanya sejuk. Ini al-bala muwakkalun bil qaul. Ya, sangat bisa jadi Allah berikan ujian kita apapun itu bentuknya, musibah, penyakit, kesusahan hidup diawali dari ucapan lisan kita. Nggak tahu kapan, mungkin hari lalu, pekan lalu, tahun lalu, ya, puluhan tahun lalu. Ya cuma karena kita terbawa hawa nafsu, mesti lali. Ya, pasti kelupaan. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ini yang terkait dengan celaan atau hinaan. Masih ada satu potongan lagi, yaitu pujian. Ada hinaan, ada pujian. Memang ini masya Allah, Islam itu memang agama yang sempurna, mas. Sampai ada fikih mencela, fikih memuji itu sampai ada, ya kan? Ya. Sampai ada gimana mencela, dikritisi, memuji juga ada adabnya. Ya, maka ketika Salman menyebutkan allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta al-khala, ya, dahulu Rasul telah mengajari kita segala perkara sampai urusan toilet. Buktikan, mas, keyakinan manapun selain Islam yang punya fikih buang air, tidak ada, hanya Islam, mas. Itu pun primpen sekali. Nah, ini yang kakung-kakung kita selaku Bani Adam, kaum Adam ini, laki-laki, kalau kita buang air kecil, ya, berdiri atau duduk, dibahas kan? Dibahas. Kalau kita pakai imam 4 mazhab aja, masya Allah, Imam Abu Hanifah bebas, mau ngadeg silahkan, duduk silahkan. Imam Syafi'i sama dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, duduk sunnah, berdiri makruh. Ini kalau pakai Syafi'iyah dan Hanbaliyah, duduk itu yang lebih baik. Ketua Imam Malik diperinci. Imam Malik gak sembarangan, beliau preteli, tergantung kita ini buang air tempatnya seperti apa, empuk atos, ya, karena dulu toilet gak mesti keras semuanya, karena padang pasir kadang juga ada empuk-empuknya. Ya, tempat kita buang air itu empuk atau atos, keras atau empuk, kemudian sekelilingnya najis atau enggak. Masya Allah, bayangkan kalau ternyata umpamanya Imam Malik bilang bahwa kalau lantainya atau bawahnya yang kita buang air itu keras, tapi sekelilingnya tidak najis, maka duduk itu yang lebih baik. Kita duduk, kan nggak nyiprat, karena keras mesti nyiprat. Dan kalau pakaian kita kena di antara tempat buang air karena tidak najis, aman. Iya apa enggak? Kalau tempat buang air kita itu empuk, ya kan? Empuk, tapi sekelilingnya najis, maka berdiri itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau empuk enggak nyiprat, langsung resep. Ya, kalau kita duduk sangat dimungkinkan pakaian kita kena najis. Kalau tempat buang air kita ini empuk dan sekitarnya suci, tidak najis, mau berdiri silahkan, mau duduk silahkan. Kalau tempat buang air kita keras dan sekelilingnya najis, golek anggon liya, mas, wis telu tak kabari, mosok ya cari tempat lain, kata Imam Malik, cari tempat lain, kan sudah 3 tadi pilihan. Ya kan, ketemu yang ini berdiri, ketemu yang ini duduk, ketemu yang ini boleh berdiri, boleh duduk. Kalau ketemu keras sama najis, golek apa panggonan liya. Kan masih ada 3 tadi. Tuh, Imam Malik cerdasnya sampai segitunya. Ya. Maka di dalam permasalahan memuji, ya, ini pun juga dibahas
di dalam syariat kita. Ya. Kita ambil dari potongan Riyadhus Shalihin, ya, dari kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang memuji atau al-madhu ila ghair, ya, memuji kepada orang yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusni ala rajulin fil madhah atau fil midhah. Jadi Rasul mendengar ada seseorang memuji yang lain. Ya. Faqala ahlakatkum au qata'tum dhahra rajuli muttafaqun alaih. Berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul mendengar ada seseorang memuji seseorang yang lain, maka Rasul bilang, kalian telah mencederai leher kawan kalian. Atau bahasa, ini kan bahasa kasar, memotong leher, ibarat membunuh. Pujian itu bisa jadi seakan membunuh. Kenapa? Ya ini, di dalam Islam ketika kita memuji, ya, kita memuji, itu yang kita puji di antara dua karakter. Karakternya orang yang memang layak diberi pujian, dan kita yakin ketika dipuji tidak takabur, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada kesombongan, maka ini kita boleh memujinya. Disertai dengan wala uzaki 'alallahi ahada, ya. Disertai dengan doa itu, Mas. Ya, kami tidak memuji kecuali, ya, pujian itu ujungnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memuji orang yang tidak pantas dipuji, atau orangnya itu kalau kita puji tambah takab, tambah sombong, tambah sum'ah, tambah ujub, maka nggak boleh kita memuji. Ya, nggak boleh kita memuji. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang kloter pertama tadi ini, karakter yang pertama ini, sejatinya pantas dipuji, tapi kalau dipuji nggak senang. Iya, Bang, enggak? Rata-rata yang karakter pertama layak untuk diberi pujian, ya, tapi orang-orang yang layak ini kebanyakan nggak senang kalau dipuji. Ya. Kalau mau buka YouTube itu, Mas, masih ada sampai sekarang itu. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika mengisi muhadharah ceramah, moderatornya ini pembukaannya pujian bawa saeret-eret dalan ini, Mas. Muji beliau kepada alim kita, alamah kita, fakih, ahli fikih kita. Terus. Maka ketika sudah selesai, Syekh bin Baz mulai ceramah mengawali dengan semua yang dikatakan moderator saya nggak ada sama sekali, saya nggak seperti itu. Ya, tawaduknya seorang ulama. Ya, moderator ngomong panjang lebar tadi nggak usah didengar. Saya bukan orang seperti itu. Padahal aslinya, ya kita tahu semua ya, Syekh bin Baz yang alim, faqih. Ya, hadis juga beliau tahu periwayatannya. Ahli usul, ahli lughah, ahli hadis, semuanya nempel di Syekh bin Baz. Tapi beliau saking tawaduknya nggak seneng dipuji. Ya, Syekh Utsaimin juga sama. Beliau duduk, ada moderatornya. Ya, tapi di depannya sudah ada mic. Moderatornya panjang muji beliau, beliau potong. Kalau nggak cepat selesai, saya nggak jadi ceramah. Ayo, mandek, Mas, mandek. Ya, nggak usah doa-doa muji-muji kan. Sampai Syekh Utsaimin gitu. Kalau nggak cepat dihentikan, saya nggak jadi ceramah. Padahal layak mereka ini untuk diberikan pujian. Ya. Maka simpelnya tadi, ketika pujian itu disematkan di tempat yang pas, kondisi yang pas, ya, kondisi yang pas, dan yakin tidak ada kesombongan setelahnya, pamer-pamer setelahnya, ini boleh kan? Buktinya apa? Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah itu
Bayangkan ketika bilang Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Ya, semua keistimewaan sahabat disebutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas doa yang mustajab, panah yang mesti kena tepat sasaran. Ya, ambillah Al-Qur'an dari 4 sahabat, di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud. Ini kan istimewa semua, dipuji. Ya, tapi yang dipuji biasa semuanya. Ya, nggak ada ceritanya ketika imamnya bukan Abdullah bin Mas'ud kemudian yang buri ngimami Quran ki jubuke kok aku. Ya kan sapa dadi imam ya? Ya nggak ada gitu. Sahabat semuanya Masya Allah. Ya. Seperti hanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu yang dimimpikan lafal adzan. Ya, awal kali azan itu mimpinya beliau yang dimimpiin. Kemudian mendatangi Rasul, Rasul setujui, betul. Inna laru'iyaka haqqun, mimpimu betul itu. Ya, maka panggilkan Bilal, ajari Bilal untuk azan dikumandangkan. Dan legowo, Pak. Gak ada pikiran proyek besar ini. Aku sing dimimpi. Lah kok sing entuk proyeknya Bilal ya? Yang dimimpin Abdullah bin Aziz bin Zaid. Tapi yang jadi muadzin sampai hari ini kita mengenal muadzin Rasul siapa? Bilal. Ya, sahabat gitu. Mereka punya karakter-karakter yang betul-betul Masya Allah. Ya, sulit cari tandingannya. Nah, kalau kasusnya demikian, silahkan memuji. Ya, tapi dengan saran itu tadi, tetap harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya Bapak Fulan atau si Mbak Fulanah itu memang orang yang baik, orang yang taat, orang yang memang sregep ibadahnya. Tapi ya sekali lagi semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari lahiriah saya lihat seperti itu. Ini salah satu cara memuji. Jangan seperti orang-orang yang ghulu, yang berlebihan. Mas, ngerti Mas, tokohku Mas. Di pondok pesantren, kiai pesantren, kuranate ngimami jamaah santri nih. Prasangar. Lah salate nang ndi? Tak omong ya. Salat iki nang mburi pondoke nang dhuwur godhong gedang. Ampuh to kiai yo. Ini jelas. Ya, ini pujian yang bukan bermakna pujian. Ya, orang Rasul itu dakwah 10 tahun di Madinah jadi imam Masjid Nabawi kok. Lah ini tokoh punya santri, punya pondok malah bangga enggak ngimami. Salatnya malah miber neng dhuwur godhong gedang. Ya jelas. Ya. Ustadmu imame Jumatane sing masjid. Kene lho. Iya. Opo tokoh kuwi ben jemaah ki neng Mekah jemahane. Masya Allah. Ini pujian? Enggak. Ini khurafat, ini hoax sistematis, ini kedustaan demi kedustaan. Ya, yang hari ini pun kita masih bisa menemui ini semuanya, Mas. Ya, lihat terus kapan majunya kita. Ya. Kalau tokoh itu dipuji dan kemudian diam saja, berarti kalau tidak meluruskan berarti kan ridho dia kan? Ridho. Kemudian kalau bisa disebarluaskan, ya, diperbarluaskan sampai kemudian menjadi suatu mitos khurafat dan itu kebenaran diyakini, bahkan kemudian disematkan, disandarkan menjadi waliullah. Ya. Pasak bumi wilayahku iki Mas yo. Kayak wali Allah. Kowe ngerti? Jok umur 20 tahun sampai saiki umure 80 tahun, kuwi wudune kur pisan. Ya kan? Wudune kur pisan. Artinya apa? Enggak pernah batal. Ini jelas ngapus-hapus banget. Ya kan? Jelas dusta. Ini enggak muji namanya. Ya, ini kebohongan, kedustaan. Bayangkan mosok enggak buang air kecil, buang air besar, enggak buang gas.
Kan mustahil, ini bukan menungso ini. Ya. Makanya hal-hal semacam ini harus kita hilangkan dalam tata cara pola pikir kita di dalam belajar. Nah inilah wallahu a'lam bishawab. Semoga mewakili apa yang dijadikan materi siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kita buka baik secara langsung maupun secara tulisan. Monggo. Monggo yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai mas kawin tadi, Mas Ustaz. Ya? Mas kawin. Oh, mas kawin. Masyaallah. Ada Monggo. anggapan bahwa kalau kita mas kawinnya 1 juta, apakah benar setiap bulan kita harus menafkahi istri sebesar 1 juta itu? Terima kasih, Ustaz. Ini pertanyaan dari wanitanya ya. Taib. Terkait dengan mahar atau sodak, sebutan lain yaitu sodak, itu di dalam syariat kita itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah tunai, cash, ya, tunai atau cash. Bentuk yang kedua yaitu muajjal, yaitu dicicil, diutang. Ya, jadi umpamanya saya nikahi putri bapak dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai, maka per saat itu halal. Silahkan bawa istri Anda, silahkan untuk mencampurinya, sudah boleh. Dengan mahar berapa? 1 juta tunai saat itu juga. Sudah? Artinya kalau ini yang terjadi berarti maharnya memang 1 juta. Tidak diartikan bulan berikutnya ya 1 juta, bulan berikutnya ya 1 juta, bulan berikutnya ya 1 juta. Enggak seperti itu. Beda kasusnya ketika aku nikahi putri bapak dengan mas kawin 1 juta cicil. Bisa kan? Nyicil. Nah sekarang tinggal hitungan nyicilnya. Kenapa? Karena ketika masih nyicil ini, istri punya hak untuk tidak mau dibawa suami. Ini kalau saya bicara ke muslimat ya. Jadi sampean boleh mbak-mbak ya. Pokoknya ayo dek, ya pokoknya mumah-mumah mbak aku. Moh mas lunasi sik maharmu, itu boleh. Ya kan? Ini coro kasarnya gitu loh ya. Boleh. Enak digawa urung lunas barang. Itu enggak apa-apa. Cuma ya jangan tiru bahasa saya. Ini kan bahasa yang sesimpel mungkin. Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena masih ngutang. Tapi kalau ternyata istri ridho, enggak apa-apa mas, dicicil. Saya siap kok, mbok gawa pun saya siap. Keluar rumah dari orang tua saya enggak apa-apa. Ya ini boleh-boleh saja. Ya, karena memang mas kawin itu bang hak 100% untuk istri. Ya, oleh karenanya ketika tadi dicicil kan ada hitung-hitungannya. Kalau ternyata bulan ini saya nyicil 100.000, bulan berikutnya 100.000, bulan berikutnya 100.000, ketemu berapa bulan berarti? 10 bulan kan? Anggap setahun lah ya. Ya benar itu setiap bulan ya 100.000, 100 bulan 100.000 iya. Ya. Tapi kan umumnya di Indonesia kan nggak seperti itu kan? Umumnya kan tunai, cash. Ya, maka punya makna yang telah kami jelaskan yang pertama. Ya, jadi mahar itu ketika udah dibilang tunai ya itu senilai itu per akadnya. Tidak kemudian ditambahi bulan berikutnya, bulan seterusnya. Itu bicara nafkah.
Ya, bicara nafkah itu beda. Berikutnya, mahar itu memang yang punya nilai. Kalau diuangkan bisa. Ya, kalau diuangkan bisa. Ya, jadi lebih baik mahar yang sifatnya harta itu lebih sesuai dengan tuntunan, Mas. Ya, sesuai dengan tuntunan. Kita ini kan terkadang mencontoh Arab, ya, mencontoh Arab itu kan cuilannya tapi cuilan paling rendah. Contohnya gini ya, contohnya gini. Orang Arab itu kalau bantu bangun masjid itu kan nggak mungkin rombongan, Mas, ya kan? Nggak mungkin rombongan. Kalau saya mau bangun masjid, yo aku maksimal sekeluarga, ya kan? Saya nggak mau orang lain ikut campur. Lek pengen ikut campur yang bangun masjid dewe. Ini fastabiqul khairatnya. Nah di kita ini nggak masuk, karena mindset kita selagi bisa rombongan, selagi bisa patungan, kenapa saya sendirian? Ya bang ya. Buktinya korban. Korban itu nggak bakal selesai. Ya, di Arab mau orang itu kambing satu, ya, mau unta satu, mau sapi ya satu orang. Cuma kalau bisa dipreteli ya maksimal 7 orang. Tapi kan rata-rata one person one wedus itu, ya kan, sama one unta, one camel, one apa mas, ya sapi, kan gitu. Di kita kan enggak, pokoknya lek sak durunge kena wong pitu golek wong neh, iya apa enggak? Itu memang. Jadi memang harus dirubah mindset semacam ini. Untuk kebaikan itu kalau kita sendiri, kenapa? Enggak, kenapa ngajak yang lain? Yang lain biarlah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Contohnya dalam hal mas kawin, mahar. Orang Arab itu banyak yang nikahnya usia, bisa kita katakan usia telat, mas. Itu karena memang maharnya tinggi. Dan ini ada pembahasan lain ya, enggak kami bahasakan di sini pembahasannya. Karena mereka itu diantaranya kan ada istilah a'dha'us sholawat itu. Mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat. Itu kan di Arab sak masjid-masjidnya, mas. Ya, yang namanya seperangkat alat sholat berarti sak masjid. Bangun kok masjid, gawanen aku, mas. Lah ini diambil sampai di kita, sama seperangkat alat sholat, tapi diambil yang paling murah banget. Sajadah, rukuh, Quran siji, bubar. Ya kan? Iya. Gitu jadinya. Jadi nyontoh nggak total, diambil yang paling rendahnya. Ya. Itu pun masih kadang ya paling rendah pun ya cari yang paling murah, paling diskon, paling promo. Waduh wes. Piye lah wes. Nah, kemudian juga mahar bisa jadi dari jasa, itu juga boleh. Dari jasa itu juga boleh. Umpamanya, Pak, saya mau nikahi putri Bapak. Arek mbok kei mahar apa? Santai, Pak. Ini sebentar lagi musim hujan. Semua talang-talang di rumah ini yang bocor tak dandani. Mahare servis talang. Kalau ternyata boleh, mau silahkan nikahi, enggak apa. Ya, karena jasa itu juga bisa diuangkan kan? Gitu, jasa mengajar, jasa servis gitu. Dan yang sifatnya real, yang terakhir ini sifatnya real. Jadi nggak bisa, contohnya saya ingin menikahi putri Bapak. Apa maharnya? Maharnya banyak, Pak. Santai, Pak. Apa itu? Ikan sebanyak di lautan. Waduh, itu bukan, nggak bisa jadi mahar. Ya kan? Iya. Nggak bisa jadi yang real. Ya kan? Saya nikahi putri Bapak dengan burung-burung yang ada di langit sana. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Pokoknya yang real, yang bisa diuangkan dan halal. Yang haram nggak boleh. Umpamanya anaknya juragan minuman keras.
saya nikahi putri bapak dengan mas kawin 5% saham bir. Emang bisa diuangkan kan? Bisa diangkat real, tapi haram, nggak bisa. Ya, jadi real, kemudian bisa diuangkan, kemudian halal. Dan ketika tunai berarti terhitung itu, tidak berikutnya dibayar lagi, tidak berikutnya dibayar lagi. Ya. Beda dengan pensiun. Masalah uang nih ya. Pensiun adalah ketika ada orang yang meninggal, apalagi bekerja di suatu instansi yang punya pensiun, maka masih dapat pensiun apa enggak? Masih. Maka pensiun itu adalah harta peninggalan. Harta peninggalan berarti masuk dihitung dengan harta waris. Ya, jadi pensiun itu terhitung harta warisan. Jadi kalau ini saya bicara hukumnya dulu. Kalau idealnya warisan itu tetap harus dibagikan kepada ahli waris. Pensiunan diantaranya. Mau dibagikan per bulan silahkan. Oh dikit dong pensiunannya under 1 juta. Mau dibagikan, oke, mungkin dirapel sampai 1 tahun berikutnya baru dibagikan, silahkan. Ini secara hukumnya. Tetapi ketika anak-anak, ini kan kita bicara ahli waris biasanya anak-anak sudah semuanya sudah mentas, semuanya sudah bisa cari duit, kemudian semuanya ridho, sudahlah pensiunnya bapak nggak usah kita bagi rata, udah kita ikhlaskan untuk ibu saja. Ibu lo janda, sudah nggak punya penghasilan, kita kadang bantunya yuk arang kading, sudahlah kita ikhlas semuanya. Kalau jatah kita serahkan untuk ibu. Gimana? Siap semuanya? Siap? Ridho? Lah ini boleh. Ya, ini boleh. Yang penting harus ada musyawarah, harus ada hitungan dulu. Karena orang itu ketika disampaikan tanpa hitungan dengan disampaikan dengan hitungan bisa beda. Contohnya umpamanya saya, anak pertama umpamanya, saya bilang ke adik saya, dek, pensiunnya orang tua sudah ya kita ikhlaskan aja ya, nggak usah ngambil ya kita. Oh iya mas, nggak apa-apa, saya ikhlas. Karena nggak kasih nilai, ya, umpama nih, ya kan, dek, pensiunnya nih orang tua kita nggak usah kita ambil ya. Nggak berapa tuh mas? Yo iso lek tuku motor sih, bensasi. Nah, itu. Kemudian jawabannya, oh ya enggak apa-apa saya ikhlasin, enggak apa-apa. Tapi biasanya orang beda, Mas. Kalau sudah ada hitungan kok lumayan. Nah, itu nanti ada prosesnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kita buka satu pertanyaan lagi. Cukup, sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berkahi waktu kita, berkahi ilmu kita, berkahi harkat kita, berkahi keluarga kita, Allah berkahi ilmu kita. Allahumma zidna ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.